Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi presentasi kami yang berjudul Landasan Sosiologis dan Antropologis Pendidikan Bagian 1. Sebelumnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda A.A. Saraswati MPD dan juga Ibu Devi Rahmiati MPD. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama Eta Erlita, yang kedua Tira Septiani, yang ketiga Anggia Lovita Dewi, yang keempat Linka Rizky Makfira, dan yang kelima Sidik Permana Wardani. Yang pertama, individu masyarakat dan kebudayaan akan dijelaskan oleh Sidik. Kepada Sidik saya persilakan. Nama saya Sidik Permana Wardani. Saya di sini akan mempresentasikan yaitu individu, masyarakat, dan kebudayaan. Individu adalah manusia perseorangan sebagai kesatuan tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan lainnya sehingga bersifat unik dan mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri. Masyarakatnya ada dua tokoh di sini, ada Flinton mendefinisikan masyarakat sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Dari Sumarjan mendefinisikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Menurut Koer-Jardiningrat tahun 1985 mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam masyarakat yang dijadikan memiliki diri manusia yang belajar. Empat unsur di dalam masyarakat. Yang pertama ada manusia dan individu-individu yang hidup bersama. Yang kedua, melakukan interaksi sosial yang cukup lama, dalam waktu yang cukup lama. Mereka mempunyai kesadaran sebagai satu kesatuan. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan sehingga individu dalam merasa terkait suatu dengan yang lainnya. Tiga jenis wujud dari kebudayaan. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dan ide-ide, gagasan-gagasan dan nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang kedua, pendidikan sosialisasi dan enkulturasi akan dijelaskan oleh Tira. Kepada Tira saya persilakan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Tira Septiani, yaitu tentang pendidikan sosialisasi dan enkulturasi. Pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan kata-kata sosialisasi ini dan enkulturasi ini. Baik, langsung saja. Sosialisasi
Menurut Peter Lieberger, sosialisasi adalah suatu proses di mana anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, dalam proses sosialisasi ini, individu belajar untuk mengetahui peranan-peranan yang harus ia lakukan dan peranan-peranan orang lain yang harus dijalankan. Nah, melalui peranan-peranan yang ada dalam masyarakat ini, individu akan dapat berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, enkulturasi. Enkulturasi ini merupakan suatu proses di mana individu belajar cara berpikir, cara bertindak, dan merasa yang mencerminkan kebudayaan masyarakatnya. Nah, dari kedua uraian ini sudah terlihat jelas bahwa definisi dan maknanya itu berbeda. Di mana sosialisasi ini lebih mendefinisikan kepada pengambilan peranan-peranan, sedangkan enkulturasi ini lebih menekankan kepada perolehan kompetensi budaya. Namun dalam kehidupan yang real sesungguhnya di dalam sosialisasi itu juga melekat suatu kebudayaan, sebab kebudayaanlah yang menentukan arah dan cara-cara sosialisasi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Karena itu, dalam proses sosialisasi sebenarnya terjadi juga proses enkulturasi ini atau pembudayaan, yang mana di dalam enkulturasi ini seseorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Dan demikian pula kebalikannya, bahwa di dalam enkulturasi ini sesungguhnya terjadi juga suatu proses sosialisasi. Sekian dari saya. Yang ketiga, pendidikan sebagai perantara sosial yang akan dijelaskan oleh Linka. Kepada Linka, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linka Rizky Magfira. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai peranata sosial. Apa itu pendidikan sebagai peranata sosial? Pendidikan merupakan salah satu peranata sosial dalam rangka proses sosialisasi dan enkulturisasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, dan juga untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya. Jenis-jenis peranata sosial. Yang pertama, peranata ekonomi. Peranata ekonomi adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, sehingga terwujud kesejahteraan dan ketertiban masyarakat. Yang selanjutnya ada peranata agama. Peranata agama adalah aturan atau sistem yang mengatur tentang keimanan atau kepercayaan dalam peribadahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta mencakup pula tentang kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antara manusia dengan lingkungannya. Yang terakhir, di sini ada peranata pendidikan. Peranata pendidikan adalah salah satu pendidikan sosial dalam rangka proses sosialisasi dan enkulturisasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, serta menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya. Baik, sekian penjelasan dari peranata sosial. Dan yang terakhir, pendidikan formal, non-formal, dan informal akan dijelaskan oleh Eta. Kepada Eta kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eta Erlita. Saya akan menjelaskan pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Faktor-faktor yang mendorong perlunya pendidikan. Adanya keterbatasan pendidikan sekolah, terjadinya perubahan masyarakat dan peranan sosial, pendayagunaan sumber pendidikan yang belum optimal. Fungsi pendidikan sekolah, fungsi transmisi kebudayaan masyarakat, fungsi sosialisasi, fungsi integritasi sosial, fungsi mengembangkan kepribadian individual dan anak, fungsi mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami berharap presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan. Dan kami minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kami akan membuka sesi tanya jawab di forum diskusi. Sekian, terima kasih.